Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel. Oke, teman-teman, kali ini saya akan setting botol M100 pada BLDC Yuma Motor 12 in 2000 watt ya. Ini pesanannya subscriber dasal Jakarta ya, Bapak Aji. Jadi beliau ini kemarin servis BLDC bawaannya Blue Whale ya. Tetapi kondisi dari gulungan Blue Whale tersebut udah mulai gosong ya, sehingga ketika menggunakan botol M100 putarannya itu tidak sempurna ya, dan gulungan atau dinamonya itu cepat panas. Maka memutuskan untuk menggantinya dengan Yuma Motor. Mantap ya, Yuma Motor memang mantap ya. Nah, kali ini akan saya coba sesuaikan ya untuk settingan botol M100-nya ya. Dan pada video sebelumnya ya, ada teman kita subscriber yang bertanya dan menyarankan untuk setting pot ya, karena katanya setting pot itu jarang diekspos gitu ya di beberapa video ya. Oke, kali ini saya akan coba pelajari ya untuk setting potnya ya. Oke, yang pertama ini udah terkoneksi ya ke komputer ini. Ini baterai udah terkoneksi dan ini udah nyala displaynya ya. Kemudian ini throttle-nya udah terkoneksi. Ini speed 1 ya. Nah, ini speed 1, speed 2, speed 3 ya. 2, 1 ya. Oke, kita coba speed 1 dulu. Oke, kembali kita ke aplikasinya dulu ya. Oke, ini aplikasinya teman-teman ya. Oke, yang pertama seperti biasa komputer atau USB-nya di sini menggunakan COM 10 ya. Nah, ini COM 10. Jadi COM ini disesuaikan dengan komputer masing-masing ya, punya teman-teman ya. Kalau saya di sini COM-nya 10, maka pilih 10 ya di sini. Oke, kita close dulu ya. Dari awal, kita coba dari awal ya. Ini buka aplikasinya. Kemudian pilih COM 10 ya. Baru open. Nah, setelah open, ini tulisannya udah mengabu ya, asalnya hitam jadi abu-abu, baru connect ya. Nah, ini udah terkoneksi ya. Ini udah muncul M100. Dan di sini memang ini udah saya setting di 48 volt ya untuk tegangannya, karena kita atau saya menggunakan baterai 48 volt. Nah, untuk settingan berikutnya yaitu PG2. PG2 ini bawa standar ya, tidak perlu dirubah-rubah ya teman-teman. Kalau dari baru ini kontrolernya itu seadanya aja, jangan dirubah-rubah ya. Nah, ini untuk RPM di sini masih di 820 ya. Ini standar bawaan controller, cukup ya segitu. Nanti kalau mau ditambah tinggal ditambah 100 RPM lah, menjadi 920 atau mentok di 100 RPM ya, jangan kenceng-kenceng ya. Kemudian P3. Nah, P3 di sini berhubung ini menggunakan 12 in ya. 12 in menggunakan pulpernya 24. Jadi isi 24 ya di sini. Nah, ini tiap dinamo, tiap BLDC ini berbeda-beda ya pulpernya, meskipun innya sama. Kalau Blue Whale yang kemarin yang rusak itu di sini pulpernya itu 30 ya, teman-teman. Tapi kalau Yuma Motor 12 in dan 14 in ini menggunakan pulpernya 24. Jadi di sini isi 24. Kemudian Hall Ship Angel di sini tetap ya, aslinya menggunakan min 60, tidak perlu dirubah ya. Jadi di sini tidak ada perubahan ya.
hanya pulper yang menyesuaikan, berhubung ini potolnya dari Yuma Motor sudah sesuai dengan settingan bawaan 24 ya, jadi tidak perlu dirubah. Tapi kalau umpamanya menggunakan BLDC merek lain ya, tinggal sesuaikan pulpernya ya. Nah, kita lihat display di sini voltase menunjukkan di angka 53 ya. Ini arus masih 0, RPM masih 0, dan di sini tertulis ada centangnya low ya, karena memang di sini speed 1 yang diaktifkan. Nah, ini speed 2 pindah ke mid, nah ini speed 3 pindah ke high ya. Oke, kita ke low dulu. Kita tes untuk low berapa RPM. Oke, low-nya 420 RPM ya. Kemudian mid 580, dan ini high 700 ya, 800-an lah ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi secara default ini controller dan motor sudah bisa langsung dipergunakan. Hanya yang pertama di setting adalah ping 1 ya, yaitu menyesuaikan tegangan sesuai baterai. Berhubung saya 48 volt, maka pergunakan atau pilih ini 48 volt ya. Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman, mudah ya. Jadi bagi Anda pemula pun ini sangat mudah, tetapi kalau menggunakan BLDC yang merek-merek lain, nah itu mungkin teman-teman harus menyesuaikan lagi ya. Oke, saya akan coba di sini RPM 800 ini saya ganti ke 100 ya, ke 1000. Nanti apakah bisa tercapai 1000 RPM atau tidak dengan baterai 48 volt ini ya. Oke, simpan ya. Oke, kita lihat di display. Oke, kita cek untuk speed 1 dulu ya. Oke, 500 ya, sementara tadi 400 ya untuk speed 1-nya. Speed 2. Nah, speed 2 udah 700 ya. Sekarang speed 3. Kita lihat speed 3-nya nyampe 1000 atau tidak dengan baterai 48 volt ya. Oke, ini udah teriak-teriak hanya di 915 RPM ya. Oke, jadi tidak bisa lebih dari 1000 RPM ya, karena baterai yang saya pergunakan adalah 48 volt ya. Jadi jika teman-teman nanti menggunakan baterai 72 volt, pasti akan tercapai 1000 RPM ya. 1000 RPM ini lumayan ya teman-teman. Ini untuk 12 ini nih ya, kecepatannya bisa 80 km per jam lebih ya. Mungkin 95 itu ya realnya ya. Gitu, tapi kalau digantung mungkin bisa lebih dari 100 km per jam ya. Maksudnya digantung itu dalam keadaan stand ya, di standar gitu, bukan tanpa beban. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk settingan dari potol M100 pada BLDC Yuma Motor 12 in. Nah, ada permintaan dari subscriber, yaitu tolong katanya untuk bahas pot setting. Sebetulnya pot setting ini saya juga tidak terlalu banyak mengetahuinya ya. Jadi di sini ada beberapa pot, ada pot D0 ya, pot B3, pot A0 ya, pot B2, JTK, SWD, pot D1 ya, pot C14 ya. Nah, yang biasa dipergunakan pot ini adalah pot D0, yaitu pot D0 itu untuk memilih speed ya, speed low atau speed 1. Nah, ini posisinya di pot D0 ini ya. Jadi ini tidak, kalau memang menggunakan switch untuk merubah speed, maka pasti di sini ditunjukkan low speed ya. Nah, ini low speed ya. Nah, nomor 2 ya, low speed berada di posisi pot D0 ya. Kemudian untuk
high speednya atau speed 3-nya ada di port D1 ya di sini. Nah ini ya, ini high speed ya. Nah ini high speed adanya di port D1. Kemudian ini yang atas JTK, SWD, P11, P15, PA15, PD15 ini jarang dirubah-rubah ya, karena memang ini bawaan depaulnya seperti ini. Jadi yang dirubah-rubah itu biasanya di port D0 ini ya, port D1, kecentang deh, port D1. Kemudian nah di sini untuk parking inputnya. Nah ini parking input biasanya ada di port C14 ya. Jadi nanti di soket keluaran dari potolnya itu kan ada tulisan P gear ya, atau P input. Nah itu artinya untuk parking ya, dimana parking ini akan aktif ketika dipergunakan saklar ke ground ya. Nah ini posisinya ada dicentang di LA ya, dan di sini diisi pak input. Nah apa perbedaan SW, LA dan IO ya? Ini ada pertanyaan pada video sebelumnya. Jadi yang saya ketahui bahwa LA ini adalah saklar kayak saklar switch ya. Jadi menggunakan switch gitu. Nah, kalau SW ini dia menggunakan sistem saklar tombol ya. Perbedaannya itu ya. Kalau LA adalah switch atau saklar geser atau saklar on off lah ya gitu. Seperti yang biasa dipakai untuk menyalakan lampu gitu ya. Nah, saklarnya saklar seperti itu. Nah, kalau SW itu push button ya. Jadi push button itu ketika ditekan dia on, begitu dilepas dia off ya. Nah itu push button. Nah di sini adalah simbol SW ya. Kemudian IO. Nah IO ini adalah input output ya teman-teman. Jadi biasanya kalau IO ini dipergunakan untuk data ya. Nah data yang dikirim ya. Kalau SW atau LA ini kan sistemnya digital ya. Digital itu 0 atau 1 istilahnya begitu ya. Atau kalau di sini 0 pol atau 5 pol ya gitu. Nah ini SW dan LA. Tapi kalau IO itu data ya, berupa data. Nah seperti ini. Di sini pada PB9 di sini dicentang IO ya. Karena ini adalah data untuk dari controller menuju ke ke speedometer atau ke LCD. Jadi di situ data ini akan dikirim dari kontrol itu, mulai dari kecepatan ya, kemudian dari pemilihan gigi 1, gigi 2, gigi 3 nanti akan muncul di speedometer ya, menggunakan hanya satu kabel gitu. Nah ini fungsi dari IO tersebut ya. Tapi bayangin kalau umpamanya tidak pakai sistem IO ya, maka beberapa kabel nanti akan ditarik ke LCD ya dari controller, maka akan memakan banyak pot ya. Tapi di sini menggunakan cukup satu kabel, yaitu dengan IO ya, maka semua data itu akan dikirim melalui satu kabel. Nah itu adalah IO. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemarin ada yang bertanya apa perbedaannya IO, SW dan LA ya. Jadi setelah saya jelaskan tadi bahwa LA itu adalah saklar biasa ya, on off. Kemudian SW adalah push button dan IO adalah input output ya. Nah kalau F, U dan D ini terus terang saya juga belum begitu memahami fungsinya, karena ini jarang dipilih ya, jarang diutak-atik kalau yang F, U dan D ini. Tapi yang biasa dipilih adalah IO, SW dan LA. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan untuk pak input ini ya di PC14 ini. Nah, saya akan coba centang di sini adalah LA ya. Oke. Parameter sukses ya. Nah, kita lihat di display. LA itu adalah pak input. Nah, di sini ada logo P ya, atau angka P. Di sini itu adalah parking.
Jadi kalau saya tekan tombol parking maka akan menjadi titik di sini ya, titik hitam nih, ada titik hitam ya. Mungkin kelihatan nggak ya? Nah, pada P ya ada titik hitam kan. Kemudian ini saya cobakan lepas saklarnya. Nah, titiknya hilang ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika saklarnya di on kan, maka ini akan aktif ya. Ketika saklarnya dilepas maka tidak aktif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini fungsi dari LA ya. Oke, akan saya coba lihat di pada controllernya ya, atau pada. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini. Nah, di sini ada switch ya, berhubung di sini switchnya switch on off ya, on off ya. Seperti ini. Jadi switch ini saya peraktifkan tadi sebagai parking ya. Nah, kita lihat berhubung LCD-nya ini tidak menampilkan logo parking di sini ya. Tapi di sini akan ditandai dengan lampu hijau. Di mana lampu hijau ini ada tulisannya ready, di mana ready ini adalah siap untuk jalan. Jadi ketika kita gas maka dinamo akan berputar ya. Nah, pada P14 tadi yang ada centangan LA. Nah, LA itu kan saklar biasa nih. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya saklar ini akan on kan, maka ini lihat ya, lampu hijau ini akan mati. Nah, ini akan mati ya. Begitu saya off kan, maka lampu hijau akan nyala lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Ini fungsi saklar ya untuk LA tadi. Nah, untuk port 14 tadi adalah sebagai fungsi parking mode ya. Dimana parking mode itu ketika kita dalam kondisi kunci kontak dalam on ya, maka ini bisa diaktifkan untuk parking mode-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini udah diaktifkan, maka yang lampu hijau tadi mati ya. Nah, ini meskipun kita gas ini gak akan hidup ya dinamo. No, di motor tidak akan hidup karena ini posisi dalam keadaan parking mode ya, atau mode parking. Nah, untuk mengaktifkannya kita matiin saklar parkingnya. Nah, lampu hijau nyala ya. Oke, kita gas. Nah ya, hidup. Oke, itu untuk mode dari LA. Nah, sekarang saya akan perhatikan. Sekarang saya akan coba dirubah ke mode SW ya. Nah, ini SW ya. Saya akan pilih LA-nya kita hilangkan. Kemudian kita parameter right. Oke, sukses. Oke. Nah, ini kita lihat display ini ya, seperti ini. Nah, untuk membedakan antara switch LA dan switch SW tadi ya, kita lihat ini saklar saya on kan ya, on, maka yang hijau tadi ini mati ya. Nah, ini saya akan off kan lagi untuk saklar ini. Nih, saya off kan, tetapi lampu di sini tidak nyala hijau ya. Jadi padahal saklar ini udah saya off kan ya, gitu, tapi lampu masih mati. Ini masih dalam keadaan parking mode ya. Meskipun kita gas ini gak akan nyala. Tetapi untuk mengaktifkannya itu harus di on kan lagi ya. Sekali lagi on kan, kita matiin tuh, maka ini akan aktif gitu. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya, fungsinya adalah untuk yang SW ini dia hanya sebagai saklar tombol ya. Karena ini saklarnya bukan tombol, jadi seolah-olah kita pergunakan tombol, ditekan on gitu ya. Kemudian dilepas ini off ya. Nah, untuk mengaktifkannya lagi ya, harus ditekan lagi tombolnya ya. Baru ini akan aktif ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah dipahami ya perbedaan antara switch LA dan switch SW ya, yang logonya di port setting tadi ya. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup jelas ya untuk video kali ini. Cukup sekian dulu ya. Jadi intinya pada kesempatan ini saya hanya membahas setting
Potol M100 dan BLDC Yuma Motor 12 in 2000 watt dan fungsi dari pot setting SW dan LA ya perbedaannya. Jadi ini udah saya jelaskan ya. Nah ini kondisi off ya, jadi nggak bisa dinyalain ya. Berarti untuk menghidupkan harus diaktifkan dulu parking modenya. Nah udah on baru bisa ya. Oke, kita lihat kecepatannya berapa di sini. Oke ya, 95 km per jam ya on speedometer. Ya ini baru menggunakan baterai 48 volt ya. Tapi kalau menggunakan baterai 72 volt pasti speednya akan dapat ya. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.